Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sekarang mau mendekati tahun baru. Itu artinya akan mendekati masa panen untuk jualan entok. Biasanya kalau tahun baru itu penjualan entok itu untuk harga meningkat dengan drastis, beda dengan penjualan di bulan-bulan sebelumnya atau bulan sebelum tahun baru. Jadi untuk saat ini kita mau fokus dulu di masa pembesaran, soalnya mau menjelang tahun baru, mudah-mudahan itu harganya bisa melonjak dengan drastis, tidak melonjak dengan standar. Yang biasanya kalau yang masa remaja begini, di bulan-bulan sebelumnya itu paling saya kalau menjual itu di kisaran antara 50.000. Kemungkinan besar kalau pas tahun baru itu, pas waktu mau jual ukuran yang remaja begini, paling biasanya meningkat sampai 2 kali lipat, bisa nyampai 100.000 per ekornya. Biasanya saya menjual itu di harga per ekor, bukan harga per kilo. Soalnya kalau dipikir-pikir itu lebih menguntungkan dijual per ekor daripada dijual per kilo. Dan untuk penjualan biasanya saya menjualnya sendiri, numpang lapak di pinggir-pinggir jalan untuk menjual atau mengandalkan orang yang berlalu lalang di jalan. Itu biasanya pas waktu mau menjelang tahun baru atau 2 hari sebelum tahun baru itu penjualan entok sangat meningkat dengan drastis, tidak seperti bulan sebelum-sebelumnya. Menjelang tahun baru itu merupakan keuntungan tersendiri bagi para peternak entok. Soalnya penjualan entok itu tidak stabil seperti penjualan ayam kampung. Kalau untuk ayam kampung itu rata-rata untuk daerah saya itu harganya selalu stabil, apalagi pas waktu menjelang tahun baru, Idul Adha atau Idul Fitri itu lebih meningkat lagi penjualannya. Harganya bisa lebih di atas rata-rata. Cuma kalau untuk penjualan entok sendiri itu biasanya pas waktu harga meningkat itu di hari-hari besar seperti mau tahun baru, Idul Fitri atau Idul Adha, itu harganya bisa melonjak sangat drastis. Tapi untuk di bulan-bulan sebelumnya itu harga entok itu selalu monoton, bahkan bisa di bawah standar. Soalnya tidak semua orang berminat sama daging entok, beda sama orang yang berminat sama daging ayam kampung. Untuk daging entok itu cuma orang-orang tertentu saja, tidak rata-rata atau tidak mayoritas semua orang suka sama daging entok, cuma kalangan-kalangan tertentu saja. Beda halnya dengan daging ayam kampung, itu biasanya rata-rata orang menyukainya. Jadi sangat wajar kalau pasaran ayam kampung itu lebih tinggi daripada pasaran daging entok. Dan ini meskipun saya ternaknya entok Rambon disilang-silang sama entok-entok yang omas atau entok yang putih itu, anaknya seperti ini biasanya saya jual daging saja atau jual per kilo saja. Cuma kalau untuk jual warna itu jujur saya tidak bisa untuk menjual warna ya. Jadi ini ternak entok yang warna-warna begini saja cuma karena saya hobi atau senang aja melihatnya. Tapi untuk pasaran jualnya ya saya samain aja sama jual entok lokal. Soalnya tidak murni entok Rambon itu yang jantannya, tapi saya silangkan dengan entok-entok yang kualitasnya bagus. Maksudnya itu pertumbuhannya lebih cepat daripada entok lokal biasanya. Ini juga kemungkinan besar nanti mudah-mudahan insya Allah di tahun baru bisa panen. Cuma karena ternaknya masih sedikit, paling dipanen separuhnya saja, sisanya ya saya rawat sendiri. Seperti yang betina ini saya sengaja rawat untuk bibitan ke depannya. Cuma kalau untuk ini yang muda-muda yang jantan ini itu saya rawat sebagian, tidak rawat semuanya. Soalnya ini kebanyakan jantan, paling minimal saya merawat jantan itu paling 2 atau 3 ekor saja. Soalnya mengukur kapasitas kandangnya itu tersendiri. Berhubung karena kapasitas kandang saya sedikit ya, jadi di
pintar-pintar saja gimana cara merawatnya. Paling di jantan 2 ekor, betinanya yang paling dirawat lebih banyak. Dan untuk ini anakan entok yang ini juga paling saya rawat sebagian, ya disortir. Untuk betina yang kualitasnya bagus paling saya rawat, yang kualitasnya kalau menurut saya itu jelek atau pertumbuhannya itu lambat, ya paling saya jual. Mudah-mudahan ini anakan entok ini bisa panen di tahun baru 2023. Mungkin sekitar sekarang bulan Oktober, November, Desember, paling di pertengahan Desember atau di akhir Desember tuh mudah-mudahan bisa panen semuanya, antara dijual ke bakul atau dijual sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir lebih menguntungkan dijual sendiri daripada dijual ke bakul. Cuma resikonya itu ya menguji mental kita, apakah kita malu atau tidak. Tapi selagi itu halal, ya apa salahnya kita belajar menjual sendiri. Nanti mudah-mudahan lama-lama juga kita akan punya pelanggan tetap atau pelanggan tersendiri, bisa langsung kontak ke kita, jadi bisa langsung transaksi jual belinya tanpa harus kita mangkal di pinggir jalan. Dan ini mudah-mudahan bisa panen menjelang tahun baru. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.